Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nugraha dari BeBetterSelf.me. Let's be better self. Mari belajar menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi the best version of yourself. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kutipan menarik dari buku Surat Cinta Al-Ghazali yang ditulis oleh Pak Islah Gusmian. Buku ini disunting dan diberi penjelasan dari kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Yuk, mulai. Berikut adalah beberapa kutipan menarik yang kami rangkumkan untuk Anda. Anakku tercinta, simaklah nasihat Rasulullah SAW ini. Tanda-tanda kebencian Allah terhadap seseorang ialah ketika ia menyia-nyiakan waktu dengan melakukan hal-hal yang tiada guna. Umur seseorang akan berlalu, tetapi jika ia tidak menggunakannya untuk beribadah yang diperintahkan oleh Allah, pantas ia menyesal sepanjang masa. Barang siapa yang telah berumur lebih dari 40 tahun, sedangkan amal baiknya belum mampu mengalahkan amal buruknya, bersiap-siaplah ia masuk neraka. Anakku tercinta, nasihat itu mudah, yang sulit adalah menerimanya. Bagi orang yang mengikuti desakan nafsunya, nasihat akan terasa pahit. Ia cenderung lebih menyukai hal-hal yang dilarang agama. Apalagi bagi kaum muda yang menyia-nyiakan waktu untuk mencari kebesaran diri dan kemegahan duniawi. Mereka mengira tanpa tindakan nyata, ilmu pengetahuan akan mampu membawanya pada kebahagiaan dan keselamatan. Ini adalah keyakinan para filosof. Subhanallah, mereka tidak sadar bahwa ilmu pengetahuan yang telah diamanatkan kepadanya harus diamalkan. Bila tidak, ilmu itu hanya akan memperberat siksa yang ditimpakan kepadanya. Seberat-beratnya siksa pada hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, adalah ilmuwan dan cerdik pandai yang tidak menabur nilai manfaat dengan ilmunya. Anakku tercinta, janganlah kau hidup dalam keadaan miskin amal dan kehilangan semangat kerja. Tanamkan dalam dirimu bahwa ilmu tanpa disertai amal tak akan memberi manfaat dan keselamatan. Anakku tercinta, iman adalah ujaran dengan lisan, mengakui dengan hati dan mengamalkannya dengan anggota badan. Banyak keterangan yang menjelaskan bahwa seseorang wajib beramal. Memang, seseorang bisa mencapai surga dengan limpahan dan karunia Allah. Semua itu akan didapat jika ia mempersiapkan diri dengan ketaatan dalam beribadah kepadanya. Ingatlah, rahmat Allah hanya mendekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada orang yang mengatakan bahwa seseorang dapat mencapai surga hanya semata-mata dengan iman. Memang itu benar, tapi kapan sampainya? Berapa banyak kesulitan yang akan dihadapi? Dalam pendakian itu, adakah yang tidak selamat? Bila pun mencapai surga, apakah ia tidak akan rugi karena bekal amalnya yang sangat sedikit? Hasan al-Basri menjelaskan bahwa kelak pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya, "Wahai hamba-hambaku, masuklah ke surga dengan rahmat anugerahku dan bagilah surga sesuai dengan amalmu masing-masing." Anakku tercinta, renungkanlah syair berikut ini. Langit adalah laki-laki dan bumi adalah perempuan. Bumi memupuk seluruh yang telah langit turunkan. Apabila bumi kekurangan panas, langit mengirimkannya. Jika ia kekurangan embun dan sengsara, langit memulihkannya. Langit berkeliling, laksana seorang suami yang mencari nafkah demi istrinya, sedangkan bumi sibuk mengurusi rumah tangganya. Ia merawat yang lahir dan menyusui apa yang ia lahirkan. Pandanglah bumi dan langit sebagai makhluk yang dikaruniai kecerdasan, karena mereka melakukan pekerjaan makhluk yang berakal pikiran. Syair karya Jalaluddin Rumi. Anakku tercinta, lidah yang berucap dan hati yang tertutup oleh kelalaian dan nafsu yang rendah merupakan tanda-tanda kemalangan yang besar.
Jika nafsu tidak kamu taklukkan dengan kesungguhan, hatimu tidak akan tersinari oleh makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku tercinta, berapa banyak malam yang engkau lewati dengan menelaah ilmu pengetahuan, membaca buku atau berdiskusi, dan kamu selalu berusaha terjaga. Aku tidak tahu apa yang memotivasimu untuk bangkit. Jika motivasi yang ada dalam dirimu hanya untuk mencari kemegahan duniawi, mengejar pangkat dan kedudukan, dan hanya ingin mencari popularitas, alangkah malang nasibmu. Tetapi jika motivasimu itu untuk menghidupkan syariat dan misi Rasulullah SAW, serta mengalahkan dorongan nafsu yang terus membawa manusia pada kejahatan, berbahagialah. Sungguh benar yang dikatakan syair berikut ini. Meski kantuk menyiksa mata hingga buta, percuma bila bukan mencari ridhonya. Meski menangis terseduh-seduh, itu hanya laku batil, karena mencari selainmu. Anakku tercinta, hiduplah sesukamu, tetapi ingat kelak kamu akan mati. Cintailah siapa saja yang kau suka, tetapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu, tetapi ingat, kamu akan memperoleh balasan setimpal dengan perbuatanmu itu. Anakku tercinta, ilmu tanpa dibarengi amal adalah gila, dan amal tanpa dibarengi ilmu akan sia-sia. Ketahuilah anakku, ilmu pengetahuan tidak akan menjauhkan dirimu dari kemaksiatan di dunia ini, pun tidak akan membawamu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan tidak akan memeliharamu dari amarah neraka jahanam. Jika semua ilmumu tidak kamu amalkan, jika di dunia ini kamu telah lalai tentang soal ini, kelak kamu akan menyesal sembari berkata, "Wahai Tuhan yang memelihara aku, kembalikanlah aku ke dunia agar di sana aku dapat beramal soleh. Kelak aku akan menebus dosa-dosaku di masa lalu. Tapi sayang, permohonan itu hanya angin lalu." Anakku tercinta, jadikanlah cita-citamu sebagai ruh. Kekalahanmu menjadi belenggu hawa nafsu dan mati menjadi pakaianmu. Rumah masa depanmu adalah kuburan. Setiap saat, ahli kubur menunggu kehadiranmu di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, pelihara dan jagalah dirimu. Jangan sampai kamu hadir di tengah-tengah mereka dalam keadaan compang-camping, tidak membawa bekal amal apapun. Anakku tercinta, tawakal adalah memperteguh kepercayaan kepada Allah tentang apa saja yang telah dijanjikannya. Bagian yang telah dijanjikannya untukmu pasti akan sampai kepadamu. Apa yang akan menimpamu pasti akan terjadi, meski kamu berusaha menghindarinya. Perkara yang ditakdirkan bukan untukmu pasti tidak akan sampai kepadamu, meskipun seluruh makhluk membantumu untuk mewujudkan hal itu. Anakku tercinta, ikhlas adalah melakukan segala amal dan aktivitas semata-mata ditujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bangga dan sombong ketika dipuji orang, serta tidak merasa kecil hati dan frustasi ketika dicaci. Ketahuilah nak, lawan ikhlas adalah ria. Ria timbul karena mengagungkan sesamanya. Obat penangkalnya adalah menganggap bahwa seluruh makhluk berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang kamu masih memiliki perasaan dan pengertian bahwa ada zat yang lebih tinggi di atasmu, selama itu pula kamu dapat terhindar dari sifat ria ini. Anakku tercinta, berjalanlah di muka bumi ini, niscaya kamu akan menyaksikan keajaiban dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku tercinta, dalam kehidupan ini, dunia terdiri dari dua macam. Pertama, dunia untuk dunia. Kedua, dunia untuk akhirat. Jadikanlah dunia sebagai jalan untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat.
Dunia yang harus kau benci adalah dunia untuk dunia. Karena ini sama sekali tidak bermanfaat untuk kehidupanmu di akhirat kelak. Anakku tercinta, dalam penutup buku ini, aku memberikan beberapa doa yang biasa diucapkan Rasulullah SAW. Bacalah doa-doa berikut dalam setiap kesempatan, khususnya setiap usai sholat. Anakku tercinta, dalam penutup buku ini, aku memberikan beberapa doa yang biasa diucapkan Rasulullah SAW. Bacalah doa-doa ini dalam setiap kesempatan, khususnya setiap usai sholat. Ya Allah, aku mohon kepadamu nikmat yang sempurna, perlindungan yang terus-menerus, rahmat yang meliputi kesehatan yang prima, hidup yang bahagia, umur yang memberikan manfaat, kebajikan yang sempurna, kenikmatan yang lengkap, anugerah yang luas dan kelembutan yang menenangkan hati. Ya Allah, kami mohon Engkau selalu berada di pihak kami. Ya Allah, tutuplah akhir hidup kami dengan kebahagiaan. Buktikan pengharapan kami dengan pertambahan nikmat. Sertakan pada pagi dan petang dengan kesehatan. Jadikanlah rahmat-Mu sebagai tempat pulang dan kembali kami. Curahkan ampunan-Mu atas khilaf dan dosa kami. Anugerahi kami kemurahan untuk memperbaiki berbagai celah. Jadikanlah takwa sebagai bekal kami. Letakkan kesungguhan kami dalam urusan agama-Mu. Jadikanlah tawakal dan pertanggungan kami kepadamu. Ya Allah, tegakkan pendirian kami di jalan istiqomah. Lindungi kami di dunia dari segala hal yang menimbulkan penyesalan kelak di hari kiamat. Kurangi beban diri kami. Berilah kami kehidupan seperti kehidupan orang-orang yang baik. Jaga dan jauhkan kami dari kejahatan orang-orang yang jahat. Lepaskan diri kami, ayah, ibu, dan saudara kami dari neraka dengan rahmat-Mu, ya Robbi yang maha menang, yang maha pengampun, yang maha pemurah, yang maha menutupi celah, yang maha mengetahui, yang maha perkasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmat-Mu yang maha pengasih di atas segala yang punya kasih. Wahai yang maha awal, wahai yang maha akhir, wahai yang memiliki kekuatan yang kukuh, wahai yang mengasihi semua orang miskin, wahai yang maha pengasih di atas segala yang punya kasih. Tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Sesungguhnya kami termasuk orang yang zalim. Semoga rahmat dan salam Kau curahkan selalu kepada junjungan kami Muhammad, para kerabat dan seluruh sahabatnya. Segala puji bagi Allah semata, pemelihara seluruh semesta alam. Kutipan ini diambil dari buku Surat Cinta Imam Al-Ghazali, Nasihat-Nasihat Pencerah Hati. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.